Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat jejak santri yang budiman, sebelum memulai menonton video ini, mari kita panjatkan doa terbaik untuk kita semua, sebagaimana doa pemuda Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Amin ya rabbal alamin. Quran surat Al-Kahfi ayat 10. Pada video kedua dalam serial wanita-wanita cantik yang tangguh berikutnya adalah Sayyidina Aisyah radhiyallahu an. Bila dalam pembahasan sebelumnya kita telah bersama-sama mengetahui bahwa Khadijah Al-Kubra, istri pertama Rasulullah, adalah sosok pejuang militan yang telah mendermakan jiwa, raga, dan seluruh hartanya untuk dakwah Islam, maka Aisyah radhiyallahu an adalah sosok intelektual jembolan yang menguasai banyak disiplin ilmu. Beliau sangat paham tentang agama, apalagi sejak di usianya yang sangat muda Aisyah berguru langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an adalah putri sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ibunya bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir. Aisyah adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat istimewa, yang paling muda dan paling terkenal setelah Siti Khadijah. Aisyah termasuk salah satu di antara wanita tangguh di dalam Islam. Lahir di Mekah pada tahun 9 sebelum Hijriah, bertepatan dengan bulan Juli tahun 614 Masehi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an lahir setelah masa jahiliyah. Jadi beliau dilahirkan sudah dalam keadaan Islam karena kedua orang tuanya sudah Islam. Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasulullah ketika usia 7 tahun setelah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu wafat. Namun Nabi baru mengajak Sayyidah Aisyah hidup bersama setelah berusia 9 tahun. Riwayat lain dari At-Tabari menyebutkan bahwa Aisyah menikah dengan Rasulullah pada usia di atas 10 tahun dan berkumpul dengan Rasulullah pada usia 13 tahun. Jadi anggapan bahwa Rasulullah SAW menggauli Sayyidah Aisyah di usia 7 tahun itu tidak benar. Masa kecil Aisyah di rumah Rasulullah, sehingga beliau tumbuh besar dengan nalar pemikiran yang dipenuhi konsepsi-konsepsi Islam. Konsep-konsep keislaman terlihat dari tingkah laku beliau sehari-hari. Rasulullah SAW menjuluki beliau Al-Humaira, yang artinya kemerah-merahan. Kulitnya putih dan pipinya kemerah-merahan, menandakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an adalah sosok wanita yang sangat cantik. Ternyata kecantikan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an tidak sebatas wajahnya saja, tetapi cantik dalam perangai, sopan santun, dan kecerdasan otaknya. Beliau dipilih Rasulullah SAW sebagai seorang istri karena selain memiliki kelebihan-kelebihan dibanding wanita pada masa itu, beliau juga termasuk wanita yang ceritanya disucikan dalam Al-Quran. Beliau sangat cerdas, sabar, dan taat beribadah. Banyak hadis Rasulullah yang diriwayatkannya. Maka ia menjadi tempat bertanya sekaligus rujukan para sahabat dan tabi'in yang berkenaan dengan hadis. Karena beliaulah sosok yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Aisyah menjadi orang keempat yang meriwayatkan hadis terbanyak setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dan Anas bin Malik. Aisyah binti Abu Bakar meriwayatkan hadis sebanyak 2210, di mana hadisnya mengisahkan tentang kehidupan Nabi Muhammad, rumah tangga, dan peranan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang suami atau kepala keluarga secara terang-terangan. Hal ini wajar terjadi karena Aisyah binti Abu Bakar merupakan orang yang sering dan selalu berada di dekat Rasulullah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an juga sangat paham agama, di samping juga sangat baik pandangannya tentang kemaslahatan umat. Pandangan tentang halal dan haram, ilmu fikih, syair, dan kesehatan juga beliau miliki. Sejak kecil rasa ingin tahunya sangat besar sehingga menjadi wanita pembelajar.
Hidup bersama Rasulullah menjadi semangat Aisyah dalam mendalami ilmu. Setelah Rasulullah wafat, Aisyah memainkan peran sentral dalam dakwah Islam. Pengaruhnya sangat kuat di kalangan umat ketika itu. Dr. Abdurrahman Umairah menulis dalam bukunya yang berjudul Tokoh-tokoh yang diabadikan Al-Quran bahwa disebutkan setelah Rasulullah wafat, Sayyidah Aisyah sangat memiliki peran besar dalam kehidupan kaum muslim. Di antara peran itu ialah keterlibatannya dalam mendakwahkan agama Allah, melaksanakannya melalui riwayatan dari Rasulullah, menjawab berbagai pertanyaan kaum wanita mukminah dan mengajari mereka dengan aneka persoalan agama. Karena perannya dalam kehidupan umum ini, tak jarang di antara para sahabat terkemuka suka meminta nasihat kepada beliau saat mereka menghadapi masalah besar. Aisyah pernah dituduh berzina oleh orang-orang munafik yang ingin memecah belah Islam. Pada tahun 5 atau 6 Hijriah terjadi perang dengan Bani Mustalik. Rasulullah yang langsung memimpin pasukan muslim didampingi Aisyah. Di antara pasukan muslim terdapat juga orang-orang munafik yang ikut berperang demi mendapatkan harta rampasan. Peperangan berhasil dimenangkan pasukan Rasulullah. Saat perjalanan pulang dari peperangan, Rasulullah dan rombongan beristirahat di satu tempat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an keluar dari sekedupnya tandu yang diletakkan di atas punggung unta untuk keperluan buang hajat. Orang-orang melihat Aisyah sudah kembali ke sekedupnya, tetapi rombongan rupanya tidak melihat ketika Aisyah kembali meninggalkan sekedupnya karena kalungnya tertinggal di tempat buang hajat. Betapa terkejutnya Aisyah ketika kembali, ternyata rombongan sudah tidak ada lagi. Aisyah menunggu di tempat rombongan beristirahat dengan harapan akan ada orang yang menjemputnya. Lama menunggu, akhirnya Aisyah kelelahan dan mengantuk sehingga dia tertidur. Ketika tertidur, datang seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sofwan bin Al-Mu'attal Al-Sulami Az-Zakwani. Dari kejauhan, Sofwan melihat ada sebuah sosok aneh. Karena penasaran, dia menghampiri hitam-hitam sosok seseorang itu. Saat itu juga Sofwan kaget dan langsung beristirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendengar itu, Aisyah terbangun dan langsung menutupi wajahnya dengan hijab. Tanpa mengucapkan apapun, Sofwan langsung turun dari untanya dan mempersilahkan Aisyah menunggangi unta miliknya. Bahkan karena kealiman dan kesolehan sahabat Nabi satu ini, dia tidak berani melihat cara Aisyah menaiki unta miliknya. Setelah Sayyidah Aisyah naik, mereka berdua melanjutkan perjalanan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aisyah mengira jika Sofwan diutus suaminya untuk menyebutnya. Sementara Sofwan terpisah dari rombongan karena dia baru selesai mengurus urusan terkait harta rampasan perang. Hingga pada siang hari mereka berdua bertemu kembali dengan rombongan yang pada saat itu sedang beristirahat karena terik matahari yang sangat menyengat. Peristiwa ini akhirnya dimanfaatkan kaum munafik untuk menyebarkan berita palsu. Mereka menyebarkan berita bohong tentang perselingkuhan Aisyah dan Sofwan. Orang munafik yang sangat gencar menyebarkan berita buruk itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Berita bohong itu pun menyebar dari mulut ke mulut. Istri seorang Rasul yang sangat disegani sekaligus dicintai oleh umat dituduh telah melakukan zina. Zina yang dipandang sebagai aib dan dosa besar bagi setiap perempuan. Terlebih jika dilakukan oleh istri Nabi, maka hal tersebut sungguh menjadikan suatu masalah dan ujian yang sangat berat bagi Aisyah. Pada akhirnya semua terjawab dengan turunnya firman Allah yang membenarkan kesucian Aisyah, yaitu pada surat An-Nur ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Quran surat An-Nur ayat 12. Sejarah menyebutkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an wafat pada usia 85 tahun
pada tanggal 27 Ramadan hari Senin malam Selasa dimakamkan di pagi setelah salat witir. Makam Baqi adalah makam para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang alim pada umumnya yang letaknya di sekitar Masjid Nabawi Madinah. Yang memimpin sholat jenazahnya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia meninggal pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan setelah mewariskan keilmuannya kepada umat Islam. Warisan ilmu Aisyah adalah berkah dan anugerah bagi umat Islam. Tidak saja bisa menjadi suri toladan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi wanita muslim agar meningkatkan kualitasnya sebagai wanita tangguh yang tidak saja tangguh dalam keilmuan tetapi juga dalam kepemimpinan oleh wanita di era modern ini. Demikian riwayat ringkas Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.